Mungkin caranya kayak, ayo pulang aja lah sama aku. Kalau kamu sendirian, pastinya kejadian seperti ini bakal terulang lagi loh. Kamu tuh cewek sendirian loh, pasti banyak banget kalau kamu pulang sendirian. Udahlah, pulang sama aku aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys buat kalian yang sudah mampir ke channel aku. Oke guys, malam ini aku akan kembali lagi mengajak kalian untuk membahas sebuah kasus kriminal yang berasal dari Jepang, dimana kasusnya tuh benar-benar terkenal guys, dan melibatkan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun bernama Junko Furuta yang berakhir tewas guys setelah dirinya tuh mendapatkan penyiksaan yang sangat sadis oleh 4 remaja laki-laki secara terus-menerus dalam kurun waktu selama 44 hari loh guys. Dan yang lebih parahnya lagi adalah 4 pelaku tadi tuh masih di bawah umur loh. Namun tindakan mereka tuh benar-benar di luar nalar banget guys, udah benar-benar kayak binatang. Bahkan saking kejamnya kasus yang menimpa remaja perempuan itu, kasus yang menimpa Junko Furuta tadi merupakan sebuah kasus kriminal yang benar-benar terkenal banget guys, dan paling parah dalam sejarah di Jepang. Dan lantas seperti apa kisah lengkapnya dan juga seperti apa sosok dari Junko Furuta ini? So guys, daripada lama-lama langsung aja kita ke pembahasannya. Seperti biasa, mari kita mengenal dulu tentang sosok dari Junko Furuta. Junko Furuta diketahui lahir pada tanggal 18 Januari tahun 1971. Tepatnya di Misato, Prefektur Saitama, Jepang guys. Nah, Junko ini guys dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana. Serta dari kecil dirinya tuh memang dididik disiplin dan juga penuh tanggung jawab oleh orang tuanya. Dan selama hidupnya juga, Junko ini tuh dikenal sebagai gadis yang sangat baik dan juga ramah. Dan ia pun juga bersikap lembut guys, serta ia juga bersikap sopan kepada orang-orang yang ia kenal. Pokoknya di mata orang-orang di sekitarnya, sosok dari gadis ini tuh merupakan sosok yang jauh banget dari kata problematik guys. Pokoknya dia tuh merupakan anak yang baik-baik aja gitu loh. Tidak hanya itu aja guys, Junko ini tuh juga di sekolahnya juga merupakan sosok siswi yang sangat berprestasi. Bahkan guru-guru di sekolahnya juga menyebut si Junko ini memiliki masa depan yang sangat cerah. Ditambah lagi Junko kan juga bukan merupakan sosok kayak remaja-remaja yang nakal kan. Sebuah tindakan menyimpang yang memang pada tahun 1980-an tuh memang cukup dilakukan oleh banyak sekali remaja guys. Jadi dia tuh nggak hanya cantik dan juga pintar ya. Sosok dari gadis ini juga merupakan sosok gadis yang sopan dan juga baik juga guys. Nah, selama dirinya tuh menjadi siswa di SMA Yashio Minami, Junko ini tuh juga diketahui guys secara aktif melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan di sekolahnya. Serta ia pun juga diketahui memiliki banyak sekali teman. Apalagi kan dia juga merupakan sosok yang sangat ramah di mata teman-temannya kan. Udahlah cantik, terus juga hidupnya tuh lurus-lurus aja. Ternyata guys, Junko ini tuh juga merupakan sosok remaja yang pekerja keras. Karena bahkan ia pun juga diketahui memiliki pekerjaan part-time guys setelah dirinya tuh pulang sekolah. Dan pekerjaan tersebut tuh ia lakukan dengan senang hati supaya dirinya tuh bisa menabung untuk memenuhi biaya sekolahnya dan juga untuk biaya di masa depannya. Dan pada masa itu juga si Junko ini bekerja di sebuah toko elektronik guys. Nah, meskipun si Junko ini tuh pada saat itu masih muda ya, tetapi guys, selama dirinya tuh menjalani pekerjaan paruh waktunya tadi, dirinya tuh merupakan sosok orang yang sangat disiplin loh. Ia tuh bahkan jarang banget guys terlambat untuk datang ke tempat kerjanya. Serta ia pun juga memberikan pelayanan yang sangat-sangat baik lah guys, dimana dirinya tuh sangat ramah kepada pelanggan-pelanggan yang datang ke tempat kerjanya itu. Karena sikapnya yang seperti itu, otomatis dirinya pun kayak menjadi salah satu pekerja yang disukai sama bosnya. Dan setiap kali gajian tiba guys, Junko ini tuh juga diketahui menggunakan uang tersebut secara bijak loh. Pokoknya dia tuh benar-benar menghargai kerja kerasnya tersebut guys. Bisa kita bayangin guys betapa kerennya dan juga mandirinya remaja satu ini. Mungkin karena di masa depan dirinya tuh memiliki cita-cita yang ingin ia raih kali ya. Dan mungkin juga dirinya tuh nggak ingin membebani keluarganya. Apalagi kan seperti yang kita tahu, keluarganya tuh merupakan keluarga yang sederhana kan. Maka dari itulah dirinya tuh merupakan sosok yang mandiri dan juga pekerja keras dan juga ingin menjadi sosok kebanggaan bagi orang tuanya. Namun sayang sekali guys, sebelum akhirnya Junko Furuta tuh bisa meraih cita-citanya itu, tepatnya pada tanggal 25 November tahun 1988. Di hari itulah sebuah kejadian tragis akhirnya menimpa gadis Malang itu guys.
Dan kejadian naas tersebut tuh bermula ketika si Junko ini tuh sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Nah, pada hari itu guys, si Junko ini kan baru aja selesai dari pekerjaan paruh waktunya kan. Pada awalnya semuanya tuh berjalan dengan normal guys. Junko pada saat itu sedang menuju ke rumahnya seperti biasa. Hingga tidak lama kemudian, tiba-tiba aja sepedanya kemudian ditendang oleh salah satu dari sekelompok pria yang berjumlah 3 orang. Hingga pada akhirnya membuat si Junko ini tuh jatuh tersungkur. Dan tidak lama kemudian guys, ketiga pria tadi tuh kayak mengganggu Junko Furuta hingga membuatnya ketakutan. Namun tidak lama setelahnya, muncullah seorang laki-laki bernama Hiroshi Miyano yang hendak menolongnya. Dan seperti sebuah adegan-adegan romantis dalam sebuah drama, pastinya guys, Hiroshi pada saat itu bertindak seolah seperti pahlawan yang sedang menolong seorang gadis. Namun siapa yang akan menduga guys, kalau semuanya tadi itu merupakan sebuah tipuan belaka, karena memang ternyata Hiroshi ini tuh merupakan bagian dari sekelompok pria tadi. Sehingga bisa dibilang mereka berempat ini tuh udah berkomplotan guys untuk mengganggu Junko Furuta pada malam itu. Jadi kan guys, pria tadi tuh memang bertugas untuk mengganggu si Junko Furuta. Nah, setelah itu barulah muncul si Hiroshi ini untuk bertindak seolah seperti pahlawan bagi Junko. Dengan tujuan supaya si Junko ini tuh mulai percaya dengan si Hiroshi ini. Karena memang guys, usut punya usut, ternyata si Hiroshi ini tuh udah lama banget suka sama Junko Furuta. Beberapa kali dia tuh mencoba untuk menembak si Junko, namun beberapa kali juga Junko tuh selalu menolaknya guys. Ya mungkin karena pada saat itu Junko kan merupakan sosok anak yang baik-baik aja, terus juga lurus-lurus aja kan. Dirinya tuh pokoknya cuma ingin fokus belajar dan juga menggapai impiannya gitu loh guys. Jadi ya gak heran kalau pada akhirnya terus aja tuh si Junko tuh kayak menolak tembakan dari si Hiroshi tadi. Wong dia aja merupakan sosok remaja yang gak neko-neko kan. Nah tapi guys, seiring dengan berjalannya waktu, semakin si Hiroshi ini tuh mendapatkan penolakan dari Junko Furuta tadi. Semakin lama guys, laki-laki tersebut tuh kayak makin terobsesi lagi untuk bisa mendapatkan gadis pujaannya dong. Mungkin karena pada saat itu Hiroshi tuh kayak berpikir, kok cewek satu ini tuh beda banget ya sama cewek-cewek lainnya. Kenapa dirinya tuh bisa selurus itu hidupnya dan juga nggak aneh-aneh. Nah, karena dirinya tuh udah mulai kayak ingin mendapatkan perhatian dari Junko dan juga ingin memiliki Junko. Pada suatu malam itulah guys, pada akhirnya komplotan yang berjumlah 4 tadi akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah rencana yang jahat. Karena di momen itu juga Hiroshi ini tuh ingin mendapatkan gadis pujaannya tersebut sepenuhnya guys. Dan kan guys, setelah Hiroshi ini tuh kayak berpura-pura untuk melindungi si Junko kan. Setelah itu si Hiroshi ini tuh kayak melancarkan aksi selanjutnya. Aksi selanjutnya apa guys? Yaitu dengan cara dirinya membujuk si Junko agar mau pulang bersama dengan dirinya. Mungkin caranya kayak, ayo pulang aja lah sama aku. Kalau kamu sendirian, pastinya kejadian seperti ini bakal terulang lagi loh. Kamu tuh cewek sendirian loh, pasti bahaya banget kalau kamu pulang sendirian. Udahlah, pulang sama aku aja. Dan setelah mendengarkan kalimat seperti itu, bener dong guys, pada akhirnya Junko pun bersedia pulang bersama dengan si Hiroshi dengan menggunakan motor dari Hiroshi. Hingga pada akhirnya rencana dari Hiroshi berhasil juga. Nah, setelah si Junko tuh bersedia untuk pulang bersama dengan Hiroshi, pada awalnya guys, Junko tuh kayak berpikir, sepertinya sih keputusan aku pulang bersama dengan si Hiroshi ini tuh merupakan sebuah keputusan yang tepat. Hingga beberapa saat kemudian guys, ia pun mulai tersadar kalau keputusan yang telah ia ambil merupakan sebuah keputusan yang salah besar. Karena ternyata guys, si Junko tadi itu ternyata nggak malah langsung dibawa pulang ke rumahnya, melainkan dirinya tuh malah diajak Hiroshi pergi ke sebuah lahan yang kosong dong. Tepatnya sebuah gudang yang kosong gitu loh. Dan seketika itu pula Hiroshi itu kayak menunjukkan sifat aslinya guys. Ia tuh menjadi sosok yang sangat kasar hingga membuat si Junko merasa ketakutan pastinya. Dan siapa yang akan menyangka guys, jika pada akhirnya juga Junko barulah menyadari kalau ternyata Hiroshi tadi itu merupakan bagian dari ketiga kelompok tadi yang sebelumnya udah mengganggunya. Hingga pada akhirnya ia pun dibawalah oleh para pelaku ini menuju ke salah satu rumah dari mereka. Dan semenjak itu pula Junko Furuta mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat kejam guys. Junko diketahui disekap dan juga diperkosa secara paksa, serta dirinya tuh juga diancam guys, kalau dirinya berani kabur, keluargamu pasti akan kami bunuh. Karena memang ternyata guys, Hiroshi itu juga memiliki koneksi dengan orang-orang Yakuza.
mendengarkan kecaman kayak gitu, otomatis Junko Furuta tuh kayak ketakutan lah. Dirinya tuh nggak ingin guys kalau keluarganya tuh bakal diapa-apain oleh sekelompok Yakuza. Hingga pada akhirnya guys, ia pun nurut-nurut aja mendapatkan perlakuan yang nggak manusiawi dari mereka ini. Nah, setelah para pelaku tadi itu puas melakukan aksinya, apakah tidak lama kemudian mereka tadi itu melepaskan Junko Furuta? Oh, tentu saja enggak guys jawabannya. Karena yang ada, Junko Furuta terus aja disekap oleh mereka yang kejam tersebut. Dan supaya keluarga dari Junko ini tuh nggak khawatir atas kepergian dari putrinya, para pelaku kemudian menyuruh si Junko guys untuk menghubungi keluarganya melalui telepon. Dimana pada saat itu Junko Furuta tuh kayak disuruh mengatakan kepada keluarganya kalau dirinya tuh sedang bepergian bersama dengan teman-temannya, serta dirinya pun juga mengatakan, jangan cari aku pak, bu, aku tuh lagi main-main sama temanku, pasti nanti kalau kami selesai bepergian kami bakal pulang kok, gitu guys. Junko Furuta tuh disuruh untuk mengatakan seperti itu kepada keluarganya loh. Setelah mendengarkan kabar dari putrinya yang sedang baik-baik aja dan juga sedang bepergian dengan teman-temannya, pastinya guys orang tua dari Junko Furuta merasa tenang-tenang aja lah. Mereka tuh bahkan sama sekali gak menduga guys kalau putrinya tuh udah disekap dan juga diperlakukan kejam seperti itu. Kalau jadi orang tuanya tuh pasti sedih banget lah ya. Mereka tuh taunya anaknya sedang baik-baik aja loh. Mereka pun juga taunya putrinya sedang happy-happy aja dengan teman-temannya. Padahal guys, yang sebenarnya terjadi adalah putrinya sedang disekap dan juga diperkosa secara kejam oleh para pelaku itu. Ya Allah guys, kita bisa bayangin betapa baiknya si Junko Furuta itu kepada keluarganya kan. Dia tuh sesayang itu loh guys sama keluarganya, hingga dirinya tuh rela untuk mendapatkan perlakuan itu supaya keluarganya tuh baik-baik aja. Dan long story short, penyekapan yang dilakukan oleh para remaja tadi udah berlangsung berhari-hari guys. Bahkan udah lebih dari 40 hari coba. Dan seperti yang aku katakan di awal, setelah lama penyekapan tersebut itu dilakukan, para pelaku tadi itu dengan nekat memperkosa serta melakukan penyiksaan kepada Junko. Mereka pun juga bahkan dengan nekat guys, kayak menyulut tubuh dari si Junko dengan menggunakan rokok, serta membiarkan Junko kelaparan dan bahkan membuat si Junko kurang tidur. Dan yang lebih kejam lagi apa guys? Dirinya tuh bahkan disuruh untuk meminum air kencingnya sendiri. Jadi bisa dibilang Junko sama sekali nggak diberikan air minum guys. Yang ada guys, setiap kali ia kehausan, dirinya tuh malah disuruh untuk meminum air kencingnya sendiri dong. Ya Allah guys, gila banget kan para pelaku ini. Kok ada ya manusia yang berhati iblis kayak gitu? Dan selama disekap guys, ternyata si Junko ini tuh udah pernah hampir berhasil lolos loh. Karena memang guys, diketahui setelah 2 minggu Junko ini tuh mendapatkan penyekapan dari para pelaku tadi. Ternyata guys, di momen itulah ia tuh sempat mencoba untuk menelpon pihak kepolisian. Namun sayang sekali guys, sebelum akhirnya gadis belang tersebut tuh berhasil untuk berbicara dengan polisi itu, kok ya aksinya tersebut tuh malah udah duluan ketahuan dong sama para pelaku tadi. Dan pada akhirnya ya Junko pun akhirnya mendapatkan penyiksaan yang lebih kejam lagi. Dan yang lebih medesnya lagi guys, selama penyekapan terhadap Junko ini tuh sedang berlangsung, sebenarnya aksi dari para pelaku ini tuh udah diketahui oleh orang tua mereka dan bahkan orang-orang yang tinggal di sekitarnya dong. Namun sayangnya guys, mereka tuh takut guys untuk ikut campur dengan kejahatan yang dilakukan oleh 4 pelaku tadi. Ditambah lagi kan mereka memang memiliki koneksi dengan para geng kriminal kan. Pastinya mereka tuh takut lah guys kalau keluarga mereka bakal menjadi korban selanjutnya. Dah kan guys, karena berbagai penyiksaan udah Junko Furuta terima, sehingga ya nggak mengherankan juga kalau pada akhirnya lambat laun tubuh dari gadis belang tersebut kian lama kian lemah. Hingga tepatnya pada tanggal 4 Januari tahun 1989, atau setelah Junko Furuta ini tuh mendapatkan penyekapan selama 44 hari, gadis belang tersebut guys akhirnya meninggal dunia dong akibat luka dalam serta kegagalan fungsi organnya. Dan kematian dari gadis belang tersebut tuh tidak terlepas dari aksi yang dilakukan oleh 4 pelaku tadi, yaitu Hiroshi Miyano, Joe Ugura, Shinji Minato, dan juga Yasushi Watanabe.
Dan sebelum berakhirnya kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tadi itu berhasil terbongkar guys. Pada bulan Desember tahun 1988-nya, Hiroshi Miyano dan juga Joe Ugura kok lagi-lagi nekat guys melakukan kejahatan yang sama kepada korban wanita yang lain. Mereka pada saat itu dengan tega guys melakukan penculikan serta pemerkosaan, hingga pada akhirnya aksi yang telah mereka lakukan kemudian diketahui dan mereka pun akhirnya diringkus oleh pihak kepolisian. Setelah kedua pelaku tadi itu ditangkap, akhirnya proses interogasi pun dilakukan dong. Dan di momen itu juga lah guys, tiba-tiba aja Hiroshi kok malah keceplosan dengan mengatakan tentang hilangnya Junko Furuta. Nah, karena guys, ternyata pada saat itu juga si Hiroshi itu malah mengira kalau dirinya bersama dengan Joe Ugura bisa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah aksi kejahatan mereka yang telah mereka lakukan kepada Junko Furuta udah diketahui. Dan dirinya pun juga saat itu mengira guys kalau kedua pelaku yang lain udah ditangkap duluan dan mereka ini udah membongkar semuanya kepada pihak kepolisian. Gitu guys, pada awalnya pemikiran dari Hiroshi Miyano ini. Padahal kan mereka tuh bisa ditangkap karena kasus yang lain kan. Nah, setelah pihak kepolisian tuh baru menyadari guys kalau kedua pelaku ini tuh ada hubungannya dengan hilangnya Junko Furuta. Tidak lama kemudian akhirnya pihak kepolisian pun mencecar berbagai pertanyaan kepada kedua pelaku tadi, hingga pada akhirnya guys Hiroshi pun mengakui semua kejahatan yang telah ia lakukan kepada Junko Furuta. Serta ia pun juga membeberkan di mana sih sebenarnya mereka tuh meletakkan jasad dari gadis malang itu. Dan setelah pengakuan tadi itu didapatkan, tidak lama kemudian guys, pihak kepolisian lalu mencoba untuk pergi ke TKP yang dimaksud sama si Hiroshi tadi. Dan di TKP itulah, barulah kemudian pihak kepolisian menemukan sebuah pemandangan yang sangat-sangat mengerikan dong. Sebuah pemandangan berupa jasad seorang wanita yang memang udah dikubur di dalam sebuah drum yang berisi semen yang telah dibuang di kawasan industri Koto, kota Tokyo. Jadi guys, para pelaku ini tuh dengan sengaja menyembunyikan jasad dari Junko di sebuah drum minyak yang tak lama kemudian guys, para pelaku itu juga mengecor dengan menggunakan semen basah dengan tujuan ya supaya kejahatan mereka tuh bisa dihilangkan. Namun sepintar-pintarnya para pelaku tadi itu dalam menyembunyikan aksi kejahatan yang telah mereka lakukan, pada akhirnya kejahatan yang telah mereka lakukan bisa terbongkar dengan sendirinya. Dan kan guys, setelah pengakuan dari Hiroshi tadi itu didapatkan, barulah tuh kemudian ia pun juga mengungkapkan identitas dari kedua pelaku lainnya, yang tak lain adalah Yasushi Watanabe dan juga Shinji Minato. Tidak membutuhkan waktu yang lama juga, akhirnya kedua pelaku lainnya tadi itu berhasil diringkus oleh pihak kepolisian, hingga pada akhirnya mereka pun juga mengakui perbuatan yang telah mereka lakukan guys. Dan setelah keempat pelaku tadi itu berhasil ditangkap, proses persidangan pun akhirnya diadakan. Dalam persidangan pertama yang saat itu dilakukan di sekitar bulan Juli tahun 1990, keempat pelaku tadi guys akhirnya dinyatakan bersalah atas kematian yang menimpa Junko Furuta. Dan karena para pelaku ini tuh masih di bawah umur, persidangan awal yang pada saat itu dilakukan ternyata diadakan secara tertutup guys. Dan bahkan identitas dari para pelaku tadi itu disembunyikan oleh media setempat. Nah, mengetahui fakta yang bikin geram tersebut, aksi media itu pun langsung guys mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, hingga tidak lama setelah itu media setempat akhirnya membocorkan identitas dari para pelaku tadi. Lalu guys, tepatnya pada bulan Juli tahun 1991, putusan persidangan akhir pun akhirnya dijatuhkan kepada empat pelaku ini. Namun sayang sekali guys, hukuman yang mereka dapatkan tuh malah bisa dibilang sangatlah ringan loh. Hukuman yang mereka dapatkan bahkan tidak sebanding dengan kejahatan yang mereka lakukan kepada Junko Furuta ini. Bayangin guys, Hiroshi Miyano yang merupakan ketua kelompok dari aksi kejahatan tadi malah dihukum 20 tahun penjara aja. Joe Ugura cuma dihukum 8 tahun penjara aja guys, dan ia pun juga diketahui bebas pada tahun 1999. Lalu guys, Shinji Minato juga dihukum selama 5-8 tahun penjara aja. Sementara untuk Yasushi Watanabe, dirinya tuh malah cuma dihukum 5-7 tahun penjara aja. Sebuah hukuman yang benar-benar ringan jika dibandingkan dengan kejahatan yang telah mereka lakukan kan. Harusnya kan at least mereka tuh dihukum mati lah. Kejahatan mereka itu loh guys udah sadis banget dan juga kejam banget, apalagi sampai membuat korbannya tuh tewas secara mengenaskan dan bahkan tubuhnya juga dicor. Masa sih hukumannya coba segitu? Gak adil banget kan. Kasus kali ini bener-bener bikin geram gak sih? So guys, itu tadi adalah sebuah kasus
kriminal yang menimpa seorang gadis muda bernama Junko Furuta yang menjadi sebuah kasus kriminal paling menyedihkan di Jepang, guys. Seorang gadis yang dikenal baik, sopan, dan juga pintar harus meninggal secara tragis, guys, di tangan 4 para pelaku yang masih di bawah umur. Dan pada akhirnya juga para pelaku ini tuh malah mendapatkan hukuman yang sangatlah ringan jika dibandingkan dengan kejahatan yang telah mereka lakukan. Gila banget ya, guys. Padahal si korban ini tuh udah disiksa selama 44 hari. Coba gimana, guys, menurut kalian tentang kasus yang dialami oleh Junko Furuta ini? Ada nggak dari kalian yang mengetahui informasi-informasi lain terkait kasus yang dialami oleh Junko Furuta? Kalau ada, guys, silahkan kalian tambahin di kolom komentar, guys. Oke, guys, aku rasa cukup sekian video dari aku. Makasih banget, guys, buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan juga makasih banget buat kalian yang selalu setia untuk mendukung channel ini, guys. Thank you banget. Oke, guys, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya, guys. Bye-bye.